Wa qadawmuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Makanya kalau orang mau sadar dengan apa yang kita sampaikan, biar aja dia akan menanggung sendiri. Dari zaman ke zaman memang ada orang yang kayak gitu. Capek ya, dan realis, ya sia-sia, tinggalkan aja. Makanya Pak udah bujuk kamu nanti tuh. Yang terakhir, Pak udah bujuk. Ini hadisnya, nih silakan serentak buat serentak aja ya, 2, 3. Kenapa? Karena Asmaul Husna ada di orang tua kita, ada di guru kita. Makanya orang yang santun pada guru ahli surga. Makanya ada murid-murid yang takut dengan guru, bukan takutnya karena dia itu ya kan nggak bisa melawan, tapi dia menghargai ilmu yang Allah titip melalui gurunya. Ini dia hadis tadi, ini dia. Apa seperti ini? Manfaatnya apa ria anjani? Kalau hadisnya udah bisa dikit kan? Ini manfaatnya. Asmaul Husna apa manfaatnya? Akan memperoleh pahala. Ya. Memperoleh maghfirah. Ketenangan, ketentraman, pertolongan, kesuksesan, aman dan selamat, memperoleh kebahagiaan, memperoleh kemuliaan, dan memperoleh kekayaan. Kalau ingin kaya kan? Insya Allah Bapak bisa ngomong karena Bapak udah buktikan. Iya kan? Zaman sekarang zaman bukti. Bapak kesini insya Allah satu aja niat Bapak, adalah generasi-generasi yang bersama Al-Quran nantinya. Makanya sama pengurus juga ngomong gitu, ini programnya bagus, betul? Bagus ini, apalagi hafal Quran ya kan, hebat itu. Yang hebat itu ndaknya dimulai dengan Asmaul Husna ini dia. Kita coba dulu, Bismillah. Hidupkan ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Serentak ya nanti ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basit, ya Khafir, ya Rafi', ya Mu'id, ya Mudir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hakim, ya Muqim, ya Asim, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdir, ya Muhyin, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Majid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Ahad, ya Malikul Mulk, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muhsin, ya Jami', ya Ghani, ya Mumni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Wali, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, 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 ya Allah. Semoga semua Asmaul Husna itu bisa kita hafal, oke? Nas'alukanya mahir ya? Nas'aluka bisa? Coba. Nas'aluka ya man la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul badi'ul musawwirul wafarul qaharul wahhabur razzaqul fatahul alim. Mana? Al-Khaliqul
Mu'izzul Mudil Sami'ul Basir Rakamul Ad Al-Latiful Khabir Al-Ghafurus Syakur Al-Hasibul Jalil Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithus Syahid. Semuanya Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin. Terus Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Terus Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Semuanya Al-Wajidul Majidul Wahidul Samadul Qadirul Muqtadirul Qadimul Mu'akhirul Res Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Waliyul Muta'alil Barut Tawwabul Muntaqimul Afuwur Ra'uful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Semuanya Al-Muqsitul Jami'ul Muhniyul Mani'ul Darun Nafi'un Nurul Adil Badi'ul Baqi Al-Warithur Rasyidus Samurul Ladzi Laisa kamitslihi syai'un wa huwas Sami'ul Basir. Selamat. Allahumma sholli salati ala asyhadi makhluqatika sayyidina terus Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Beruntung yang agak tekun memahaminya. Kenapa? Karena itu ada di badan kita juga. Oke. Judul materi kita hari ini apa? Apa itu sunatullah? Hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan yang ditetapkan Allah. Yang berupa peraturan-peraturan itu rupanya Allah ciptakan makhluknya, Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ada aturan-aturan yang Allah tetapkan padanya. Termasuk Allah menciptakan manusia. Di situ juga ada aturan-aturannya. Silakan buka surat 3 ayat 137. Silakan. Surat 3 ayat 137. Mana nama absennya dan nama? Bapak mulai sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Udah ketemu? Silakan baca Arifah surat 3 ayat 137. Langsung aja lah. Mic-nya tidak ada baterai katanya. Ini ada? Nih ya, halo, coba nih. Surat 3 ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah,
Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi sejak Nabi Adam banyak orang yang mendustakan rasul-rasul. Ternyata kesudahan yang buruk itu memang jadi buruk dia. Sampai hari ini, pagi tadi Bapak dapat informasi ada pula kesudahan yang buruk itu bakalan terjadi. Yang pertama Bill Gates, dia sok-sok nyumbang 2 triliun. Dimuliakan oleh Prabowo kan? Rupanya dia mau merusak generasi. Apa yang terjadi di India? Karena apa namanya tuh yang ditetes kata? Vaksin. Rupanya 47.000 warga India cacat permanen akibat vaksin. Makanya keluarga-keluargamu harus kamu ingatkan, hati-hati ya. Kenapa dia merusak sunnatullah dengan vaksin? Makanya kita jaga badan kita. Rupanya sunnatullah itu mencinta itu fitrah kan? Itu juga sunnatullah. Ternyata seorang soleh hafal Quran, apa yang terjadi? Murtad ya. Hafiz kayak kamu nih ya. Kumala apa namanya Ustaz? Kumaila Hakimah. Hafiz dia, kak cantik, anak profesor, anak doktor. Tapi fitrahnya bisa membuat dia hafal Quran dia. Suruh dia tabarakalladzi biyadil bisa dia sampai tamat. Kenapa? Dia hafizah. Makanya hati-hati. Tidak belajar dari sejarah aja sampai hari ini. Informasi-informasi menyesatkan itu banyak, bisa jadi sesat kita kan? Makanya hati-hati. Fir'aun menyesal tapi sudah tidak ada guna. Betul? Sempat dalam Al-Quran dikatakan amantu billahi rabbi Musa, aku beriman dengan Rabbnya Musa, tapi sudah terlambat. Makanya disuruh kita jalan-jalan. Rupanya ada pula gubernur yang melarang jalan-jalan, ya kan? Padahal jalan-jalan itu bisa mengambil pelajaran dari kejadian demi kejadian terjadi. Negeri Sodom, negeri Nabi Lot dijungkir balikkan. Kenapa? Karena menentang sunnatullah. Masa ya jatuh cinta dengan sejenis, kalah dengan binatang kan? Nah, jadi sunnatullah itu apa? Sunnatullah itu ketetapan Allah yang berlaku dari zaman sejak Nabi Adam sampai sekarang. Nah, mencintai dengan lawan jenis itu sunnatullah, ya kan? Tapi kalau sudah tidak mencintai lawan jenis, itu berarti menentang sunnatullah. Gitu dia. Makanya kita disuruh jalan-jalan. Di dalam surat 40 ayat 85 buka. Surat apa tuh? Silakan. Silakan. Surat 40 surat apa tuh? Al-Mu'min. Ghafir, silakan baca. Al-Ghafir dengan Al-Mu'min sama ya? Dua nama. Tria, silakan baca. Pakai mic. Kalau bagus mic-nya pakai. Ya, surat 40 ayat 85. Baterainya belum ada kata Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Artinya maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Ya. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya. Ya. Ketika itu rugilah orang-orang kafir. Stop dulu. Kemarin kita kan cerita tuh seorang ibu pecah kepalanya di gong pembunuhan, yang pembunuhan itu harus dilakukan untuk menghukum anaknya kan? Baru dia ingat orang tuanya. Di peluknya orang tuanya yang sudah bersimbah darah, tidak ada guna lagi. Itu sunnatullah. Kalau sudah terjadi, biasanya penyesalan baru timbul.
Betul? Penyesalan timbul terakhir. Makanya lawan sikit setan-setan yang mengganggumu. Cara melawannya dapat surat As-Saffat dari Ustaz. Yuk kita buka loh 1 sampai 10 hari setan-setan tuh. Iman ini memang naik turun kan? Kita baca As-Saffat selalu tentak ya. 2 As-Saffat ayat 1 sampai 10 supaya lari setan-setan yang melencengkan pikiran kita, ya kan? Alhamdulillah. Udah ketemu? Bapak memang hobi baca itu. Kenapa? Karena memang terasa di badan Bapak. Kok enak ya? Setan itu mengimpit kita. Nggak pilih-pilih walaupun kita hafiz. Bapak ke masjid ngaji, pulang masjid ngaji. Nih ya buktinya. Pakai ini ya Pak. Nih. Biarlah kalau dibilang kolot, bilanglah terserah Allah lah. Nih. Bukan mempelanggakan orang ini, memastikan Bapak bisa sampai 100. Kalau yang digital itu tidak pasti tuh kan, ditekan terus, rasanya udah 1000 padahal 50 baru. Ini positif. Yuk buka surah As-Saffat ayat. Silakan baca berserentak. Semoga yang ikhlas bertambah ilmunya, lari setan-setannya. Mamanya dijaga Allah, papanya dijaga Allah, semuanya pergi ke Mekah. Amin. Dengan haji mabrur. Yo, bismillah, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. As-Saffati Saffa, Waz-Zajirati Zajra, Fattaliyati Zikra. Inna ilahakum lawahid, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa hibran min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله العظيم. Membakarnya nanti kalau kamu di pesantren, cara membakarnya setelah kamu baca, dia lari nih. Lari dia sekarang nih. Dia tapi cenderung dia mendekat kan? Bakarlah dengan ayat kursi. 1 ayat aja. Allahu la, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terbakar dia sekarang. Kebetulan di As-Saffat kejadian itu banyak, karena As-Saffat itu di hutan. Kalau baca kata jin itu, aku terbakar katanya. Makanya jangan tinggalkan Al-Quran. Pas tadi Pak Yunus yang guru bahasa Inggris itu bilang sama Pak Ustaz, kalau acaranya ini khusus LADB aja, jangan, Al-Quran perlu, ya kan? Perlu sekali. Besok Bapak di mana-mana mudah-mudahan dapat, ya kan, menggerakkan generasi-generasi pakai Al-Quran. Amin. Ini tidak semata belajar aja, Al-Quran itu dampingi terus dengan diri kita. Jangan sampai hilang Al-Quran. Apalagi umur anak Bapak masih muda. Nanti kamu ngomong, aku jatuh cinta dengan orang soleh itu bisa mah? Bisa. Ada orang buta tuh kamu, tapi hafiz 30 juz.
karena dia udah beranjak dewasa, ngomonglah dia dengan papanya, "Pak, bisa enggak aku dapat jodoh?" Itu tanda normal kan? "Aduh nak, sadarlah kamu nak, kamu buta." Tapi sunatullahnya orang tuh kan ada timbul rasa cinta juga dengan mendengar suara. "Taulah diuntung nak," katanya. "Nak mungkinlah kamu dapat jodoh. Kamu buta, walaupun kamu pandai ngaji, tapi kamu buta. Nak mungkin kamu bisa menghidupkan istrimu nanti kalau kamu memang ada jodoh," ya kan? Kemudian dibilangnya, sedih dia oleh anak tadi yang hafiz 30 juz tadi. Masuk kamar dia berdoa dan menangis dia. Setiap malam dia ngaji, dan itu diiringi pula dengan zikir dan doa. Ternyata dia bermimpi bahwasannya dia punya jodoh. Hebatnya Al-Quran. Jangan mengandalkan ilmu aja, tapi andalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasul yang ngomong. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran. Betul? Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan mendatangi kita yang bacanya dan memberikan pertolongan bagi pembacanya. Itu nanti di dunia Allah buktikan kepada si buta tadi. "Pak, pergilah Bapak di tetangga sebelah ini ya, di kota sebelah tuh, sebelah kota kita ini, di situ ada jodohku. Namanya ini, nama bapaknya ini, rumahnya dekatnya nomor ini." Disebutkan pada dia buta. Sampai ke alamat-alamat rumahnya tahu. Rupanya pergilah papanya. Meminang namanya kan? "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." Biasanya kalau orang Islam tuh menyambut tamu kan gembira kan, karena tamu itu kan membawa rahmat. Setelah dia dikasih duduk, dikasih makan, diservis oleh tuan rumah, barulah ngomong papanya. Apa kata papanya? "Kami sebenarnya ada niat baik ke sini Pak." "Apa tuh?" "Ingin meminang anak Bapak." "Alhamdulillah, mungkin ini berjodoh kayaknya," katanya. "Kenapa?" "Udah banyak orang yang datang ditolaknya semua. Mudah-mudahan anak saya suka," katanya. "Tapi Pak," pakai "tapi," "anak saya buta Pak." Langsung loyo kawan. Orang tuanya tadi loyo kan, anaknya cacat. Tapi saya bilang juga lah sama anak saya dulu Pak, dengan gontai dia kan menghadapi anaknya yang di kamar kan. Anaknya cantik, banyak orang yang suka. Mungkin di waktu itu kalau tibalah sama kamu ya kan, kamu akan menolak, betul? Kenapa? Buta. Dengan perasaan berat hati, soalnya ayahnya tidak suka anaknya buta, jodohnya kan. Apa yang terjadi? Tahu kamu? Diketoknya pintu kamar anaknya. "Assalamualaikum nak." Taruhlah namanya si Chelsea aja lah. Tapi nak Chelsea sini loh, contoh aja. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Pak. Chelsea ada tamu." "Ya, alhamdulillah saya dengar suaranya. Dia mau meminang kamu. Bapak itu mau meminang kamu untuk anaknya." Terus kata anaknya, ya kan? "Cuman yang meminang kamu itu anak dari bapak itu, yang anak yang akan dijodohkan itu dia cacat." "Cacat apa Pak?" "Dia tidak nampak, tidak melihat." "Aku suka Pak," katanya. "Kenapa kamu suka? Sebanyak itu orang ganteng. Udah buta matamu." "Enggak Pak, tapi aku suka." Penasaran kan? Rupanya ditanya oleh bapaknya, "Kenapa kamu suka?" "Saya sudah mimpi dengan anak itu, yang calon suami saya. Dia ahlullah, dia ahli Quran." Kaget bapaknya, padahal yang datang sama anaknya itu sebelumnya yang gagah-gagah, kaya-kaya. Berbeda dengan Kumaila.
hafiz Quran cantik, yang datang terang matanya tapi buta hatinya. Viral sekarang tuh Humaila tuh. Ya. Tapi yang dalam kisah bapak ini hafiz Quran, rupanya Allah kabarkan jodohnya berbatasan dengan kota yang dia tempat tinggal itu, yang si buta itu, yang hafiz Quran tadi. Alhamdulillah. Makanya kamu jangan takut mengadu melalui Al-Quran. Sunnahnya begitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu. Itu kan Al-Quran itu, ya kan? Macamnya kita berbaca doa, kita awali juga dengan amalan-amalan Al-Quran. Siapa yang menyangka Kak Bapak bisa dengan Pak Dr. Rakib ini ilmunya setinggi langit kan? Tapi Bapak ngomong, kalau bisa teman saya nanti ya Allah dakwah tuh doktor. Ini bukti juga, bukti. Makanya orang yang kejadian-kejadian yang bebas memperturutkan hawa nafsunya seperti orang-orang yang terdahulu itu, dia menyesal di akhirnya. Silakan ulang bacanya Tria surat 40 ayat 85. Nyesalnya di akhir. Silakan. Surat 40 Al-Mu'minun. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Artinya, maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Tidak ada gunanya imanmu. Kalau sempat kamu memandang orang yang kamu di waktu itu, ya kan, tertarik, jatuh cinta, ternyata keimanannya berbeda. Humailah langsung murtad. Sekarang dia terkenal anak seorang profesor. Itu fitrah tadi. Dia akan menyentuh dengan siapa saja. Makanya diingatkan oleh Rasulullah, hati-hati dengan pandangan. Betul? Panah setan itu menghujam ke hati kita. Penyesalan biasanya sudah terakhir. Seperti kisah yang diceritakan Pak Doktor kemari. Kisah siapa? Pak Amir. Dia jatuh cinta dengan seorang orang kafir. Positif kali negatif. Negatif di awalnya, negatif di prosesnya, negatif hasilnya, dan negatif di penghujung hidupnya, kan? Makanya hati-hati, banyak-banyak baca Al-Quran. Makanya Pak bilang tadi sama guru bahasa Inggris tadi, Pak ini baca Al-Quran bagus nih, lanjutkan. Mudah-mudahan nanti setiap orang minta acara ini, saya sarankan tahfiz, ya kan? Tahfiz walaupun juz 30, ya kan? Tapi dia bersama Al-Quran. Di dalam surat 30 juga Allah ingatkan ini, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Baca ayat surat Ar-Rum itu, Tria. Mantap Pak Sigit. Ya, surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak tahu juga dia, padahal udah tiap hari dia ngaji. Itu yang Humaila tadi. Siang malam dia mengaji. Papanya profesor.
gara-gara jatuh cinta dengan seorang kafir, akhirnya dia juallah imannya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan anak bapak tidak seperti itu. Amin. Hidup ini sebentar, tapi agama sudah terjual. Nah, kamu aja ada lagi yang kejadiannya Musdah Mulia, profesor tamatan Amerika. Dia melegalkan apa? Melegalkan pernikahan sesama jenis. Dosen UIN lagi. Dosen lagi, profesor lagi. Papanya ulama lagi. Tapi dia melegalkan pernikahan sesama jenis. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ditukarnya imannya dengan materi. Uang namanya. Kalau bapak mudah-mudahan tidak mau lah ya. Biarlah kaya tapi iman tetap, ya kan? Kaya tetap, iman tetap. Ini adalah, ya kan? Iman kurang, ya kan? Kaya enggak pula menanggung kan? Menanggung. Silakan ulang lagi bacanya supaya lengket ayatnya sama kita. Silakan. Label namanya jangan lupa. Ini hari terakhir nih. Serius sedikit ya, mudah-mudahan berkah. Ya, silakan. Artinya aja. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Banyak nggak tahu. Makanya supaya kamu dapat pengetahuan, bapak segar-segarkan fisiknya. Yuk berdiri di tempat gerak. Yuk berdiri di tempat gerak. Capek dulu terus. Oke, berdiri di tempat gerak. Enak kan? Enak kan? Nah, itu. Mudah-mudahan bapak berkah ya, insya Allah. Yuk, semuanya perhatikan ke depan. Lihat pasang. Tangan di kepala, tangan di lutut, tangan di kaki, tangan di kepala, tangan di pusat, tangan di kaki. Mana yang di kaki mah? Tangan di lutut, tangan di kepala, tangan di pinggang, tangan di pusat. Siap, gerak. Ada kiri, gerak. Coba lihat di kirinya. Udah ada lurus nak. Nada yang ngandar ya. Oke. Ada kiri, gerak. Lihat ke belakang. Nah. Ada kiri, gerak. Nah. Ada kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Pijit punggung kawannya, gerak semuanya. Iya, ada bapak dah. Iya. Ikhlas. Anggap saudara kita. Udah. Balik kanan, gerak. Pijit pula kawan yang dipijit tadi. Ini yang mantap latihannya. Terasa. Biar lama asal mengalir darahnya sedikit ya. Oke. Tangan di kepala, tangan di lutut, kaki, lutut, kaki, pinggang, di kepala, lutut, di kepala. Kenapa tangannya di kepala? Apa cuma ngomong kepala aja? Banyak yang kurang fokus. Tangan di kepala, tangan di lutut, di kaki. Siapa apanya yang di kaki? Tangan di kepala, di pusat. Apanya yang di pusat? Kenapa aku jadinya? Yuk tes lagi, tes pendengaran. Tangan di kepala, lutut. Apanya yang di lutut tuh? Tangan di kepala, tangan di lutut, tangan di kaki, tangan di kepala, kaki. Oke, berikan aplaus untuk semuanya. Siap gerak. Arah kiri gerak.
Nih, ya Allah sukseslah semuanya. Ada kanan gerak. Udah nak badannya? Belum lagi. Masya Allah. Dada di tempat gerak. Biarlah sabar sedikit ya. Karena Bapak sampai setengah 12 sudah ada selesai. Kan dipercepat, ya kan? Boleh minum? Boleh. Minumlah Bapak dulu ya. Apalah, Bapak, saya belum minum, Bapak tanyalah dulu. Mana dianya, Pak? Oi, dia. Siapa yang bisa mengulang kisah positif negatif Amir dengan Kania yang punya anak Kamila? Siapa yang bisa? Silakan. Sambil minum. Silakan, Kamila. Berdiri, semuanya enak sedikit. Ini ada 3 nih. Ya, ulang kisahnya. Apa kisah positif kali negatif dari kisah itu? Silakan ceritakan kisahnya. Ya, terus nanti dibantu. Silakan Kaila. Asal Pak juga mengadau ke kawannya. Bayangkan kamu jadi instruktur hebat. Ya, terus. Dari cerita Amir Dengan Ya. Kania. Amir dan Kania tuh yang Amirnya agama. Amir tuh ya agamanya kan Islam. Ya. Kalau Kania tuh kan agamanya Katolik. Jadi orang ini saling jatuh cinta. Iya. Nah, terus ya orang ini mau ke jenjang serius tapi tidak direstui oleh kedua orang tua. Iya. Iya, terus betul. Terus mereka berdua ini kekeh untuk bersama bernikah gitu. Terus orang tuh pergi ke KUA nikah cuman tulis Di KUA ditolak dia. Di KUA ditolak. Pergi dia ke lembaga sosial. Catatan sipil. sosial. Ah. Nah, Terus nikah dia. Tapi nikahnya tidak seagama. Nah. Pakai surat apa? Catatan sipil. ada catatan. Sipil. Ya. Terus Habis itu tinggal bersama lah orang tuh dikontrakan dulu kan. Ya. Habis itu mempunyai satu anak cewek. namanya. Kamila. Ya, terus. Terus Kamila itu ya perilakunya seperti cowok. Jadi kalau di rumah setiap rompak kaca pasti dipecahinnya sampai mamanya pening. Habis itu dia hobinya tuh main bola, tapi orang tuanya nggak suka dia tuh main bola. Habis itu dia belilah bola sendiri kan. Nah, disimpannya lagi sekolah kan. Iya, betul. Terus Pergi main bola dia diam-diam di tepi jalan. Terus jalan-jalan. habis itu ada. Habis juga ya Allah, kasihan. Kaila. Terus Main bola dia sambil ngiring-ngiring tuh kan di tepi jalan tuh. Terus dia nggak sadar doh kalau ada truk di belakang dia tuh. Terus nampak gara bapaknya kalau si Kamila ini lagi main-main bola gitu. Nah, terus akhirnya pas si truk ini mau mendekati si Kamila ini langsung didorong gara bapaknya, langsung terlindas kaki bapaknya. Kamila selamat tapi kaki bapaknya tuh diamputasi. Terus gara-gara kakinya si Agar ini sudah tidak ada. Nah, jadi dia tuh dipecat dari perusahaan tuh, tidak ada pekerjaan. Uangnya nggak ada lagi untuk makan. Ya. Hidupnya tuh sederhana, pas-pasan. Habis itu si siapa? Si Kania tuh juga di PHK dari pekerjaannya tuh. Terus ada uang orangnya tuh kan.
Terus, betul. Habis itu dibilangnya sama si Amir tuh, mending aku kerja jadi TKW di Malaysia kata dia. Ya. Terus diizinilah gara si Amir tuh. Habis diizinin gara si Amir tuh dapat kabar ternyata si Kania itu tuh 6 bulan kemudian tuh si Kania menikah dengan orang Malaysia, Bangladesh. Nikahlah dia sama orang Bangladesh. Terus posisi si Amir tidak bekerja, jadi dia nggak ada uang untuk membeli anaknya tuh makan, kebutuhan gitu. Ya. Terus anaknya ini si Kamila tuh mau kerja dia di Malaysia jadi TKW juga, tapi nggak diizinin dari bapaknya karena umurnya masih kecil. Terus masih 16 tahun dipalsukannya lah ijazahnya bahwasannya dia berumur 17 tahun. Oh, udah palsu pula ijazahnya jadinya. Palsu pula. Iya. Kayak Jokowi tuh. Oh, masya Allah. Terus. Palsu. Habis itu dinyalah tanda tangan bapaknya tuh. Pergilah dia diam-diam ke Malaysia. Setibanya dia di Malaysia, ternyata dia kerja sama Datu. Kerja dia sama Datu dengan ketiga istrinya. Ya, betul. Terus tiap hari dia tuh digoda, padahal dia udah punya istri 3, masih juga goda anak orang. Habis itu dapatlah dia gaji per bulan kan, disetornya sama bapaknya. Habis itu terus dia mau berhenti kerja gara-gara ada masalah, gara-gara digoda. Ya. Habis itu adalah suatu hari bapaknya itu dapat surat surat panggilan bahwasannya itu anaknya akan dihukum gantung. Ya. Terus bapaknya pergilah ke Malaysia langsung. Ketemulah dengan ibunya dan suami baru ibunya ini. Masya Allah. Terus. Habis itu ibunya ini tidak tega hati dong kalau anaknya tuh akan dihukum gantung. Terus dia tuh mau menggantikan anaknya tapi tidak dibolehkan. Betul, terus. Mantap. Hebat ceritanya terus. Terus. Salahkanlah orang tuh, bahasanya orang tuh tidak becus, si dia tidak becus, jaga anak di sini tidak becus pula. Habis itu pas hari pas gantung diri itu pas mau digantung pakai gantung. Terus. Terus. Bantu yang mengingatkan boleh. Disuruh taubat lah dia kan, tapi dia nak tahu dong mau ucapkan apa, karena ya si ayahnya ini tidak pernah mengajarkan sholat, ngaji, puasa. Masya Allah. Ibunya tidak pernah mengajarkan agama dari sang ibu. Masya Allah. Jadi dia nggak tahu mau ucap apa gitu kan. Habis itu dia digantung. Terus sebelum dia dihukum mati itu ya. Ya, terus. Terus. Ya. Pingsan lah ya. Pingsanlah ibu dan ibunya. Ayahnya juga pingsan ya. Ya. Terus setelah pingsan habis. Kita berikan aplaus. Ini hadiahnya. Makasih Kaila. Analisanya lagi. Kita berikan apa semuanya?
Hebat dia mengulangkan, walaupun tidak 100%, tapi luar biasa. Kenapa? Karena di saat dia bertobat, dia tidak bisa mengucapkan kata apa-apa. Dan itulah yang terjadi pada kisah yang terbaru, Kumaila. Dia papanya profesor, tapi ayah ibunya masih beriman. Papanya profesor, rupanya si Kumaila apa